Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Novaldi, NPM 10090321139 dari kelas D, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Saya dari kelompok teknologi mengangkat judul pengaruh jaringan internet terhadap proses pembelajaran mahasiswa Unisba pada masa pandemi di Kota Bandung. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang karenanya saya dapat menyelesaikan KTI ini dengan baik dan benar dan lancar. Yang pertama kepada Ibu Asri Nurhanisa Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan ilmunya dan membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan KTI ini. Lalu kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati saya dapat menyelesaikan KTI serta ikut mengisi kuesioner online yang telah saya berikan. Lalu kemudian itu ada latar belakang masalah. Semua kegiatan dalam bidang apapun sekarang menggunakan teknologi, terutama dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan biasanya melakukan kegiatan secara offline, akan tetapi karena sedang dalam situasi pandemi berubah menjadi online. Pendidikan merupakan bidang yang penting dalam upaya membangun bangsa dan negara. Dengan demikian, proses pendidikan harus tetap dilaksanakan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Pada bidang pendidikan, hal tersebut dapat diproses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi supaya pelaksanaan pembelajaran dilakukan di rumah secara jarak jauh atau daring. Pelaksanaan belajar dari rumah dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang dapat memutus rantai penyebaran virus. Salah satu bidang yang tersentuh dampak perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan. Sebagai sebuah sumber informasi yang hampir tak terbatas, maka jaringan internet memenuhi kapasitas dijadikan sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam dunia pendidikan. Bahkan, beberapa perguruan tinggi merancang sistem pembelajaran yang berbasiskan teknologi jaringan ini, seperti konsep tentang distance learning, web-based education, dan e-learning, yang kalau ditinjau dari implementasinya mempunyai wujud yang hampir sama, seperti memanfaatkan fasilitas jaringan internet sebagai salah satu sarana dan media dalam pendidikan dan pengajaran. Jaringan internet juga dapat didefinisikan jaringan komputer tidak ada batas yang menjadi penghubung pengguna komputer dengan pengguna komputer lainnya dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah penelitian. Nah, yang pertama itu bagaimana pengaruh jaringan internet terhadap proses pembelajaran di masa pandemi. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi jaringan internet di sekitar tempat proses pembelajaran di masa pandemi. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak positif dan negatif pengaruh jaringan internet terhadap proses pembelajaran di masa pandemi. Yang keempat, apakah ada kepuasan para mahasiswa terhadap jaringan internet pada saat proses pembelajaran di masa pandemi. Yang kelima, bagaimana alasan mahasiswa terhadap penggunaan jaringan internet yang digunakan seperti lebih memilih jaringan Wi-Fi atau kuota internet dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh jaringan internet terhadap proses pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua, mengetahui kondisi jaringan internet di sekitar tempat proses pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui dampak positif dan negatif pengaruh jaringan internet terhadap proses pembelajaran di masa pandemi. Yang keempat, mengetahui kepuasan para mahasiswa terhadap jaringan internet dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Yang kelima, mengetahui alasan mahasiswa terhadap proses dan penggunaan jenis jaringan yang digunakan dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Lalu ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu bagi pemerintah. Nah, bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan teknologi, terutama pada jaringan internet, yang dapat mempengaruhi kepuasan mahasiswa.
Lalu yang kedua ada bagi pihak lain. Nah, menjadi salah satu sumber informasi untuk menambah ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir yaitu bagi peneliti. Nah, mendapat pelajaran mengenai teknologi khususnya jaringan internet yang digunakan dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Landasan teori, definisi pengaruh. Menurut Louis Gottschalk menyebutkan pengaruh sebagai suatu efek yang membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia, baik individu maupun kolektif. Definisi jaringan. Menurut Angga Wibowo dari Smith Dev Community, jaringan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian, definisi internet. Menurut Ono Uwipurbo, tokoh pertama yang menjelaskan mengenai pengertian internet. Purbo menjelaskan bahwa internet adalah sebuah media yang digunakan untuk mengefisiensikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi. Definisi proses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah runtunan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Definisi pembelajaran. Menurut Corey, pembelajaran yaitu suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran yaitu subset khusus dari pendidikan. Definisi mahasiswa, menurut Knopf-Macher, mahasiswa merupakan orang yang akan menjadi calon sarjana dengan keterkaitannya akan suatu perguruan tinggi yang dididik dan diharapkan akan menjadi calon-calon intelektual. Definisi Universitas Islam Bandung. Universitas Islam Bandung dikenal dengan singkatan Unisba, adalah salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia. Unisba lahir atas gagasan tokoh umat Islam di Jawa Barat. Unisba didirikan oleh sejumlah tokoh umat Islam di Jawa Barat beserta para ulama. Definisi pandemi. Helpa menyebutkan pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas, seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Definisi kota. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kota adalah tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Definisi Kota Bandung. Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan terbesar ketiga di Indonesia, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kemudian, analisis data. Dari hasil penelitian, saya dapat menganalisis pengaruh jaringan internet terhadap proses pembelajaran mahasiswa Unisba pada masa pandemi di Kota Bandung melalui kuesioner. Data yang diperoleh yaitu 55 orang dari mahasiswa Unisba di Kota Bandung. Dari kuesioner yang telah dilakukan, berikut adalah analisisnya. Hasil analisis data. Nah, yang pertama yaitu apakah jaringan internet memiliki pengaruh terhadap proses pembelajaran pada masa pandemi. Nah, berdasarkan diagram bahwa 50 responden atau mahasiswa dengan presentase 100% menyatakan bahwa jaringan internet memiliki pengaruh terhadap proses pembelajaran pada masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan jika jaringan internet sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di masa pandemi. Jika tidak ada jaringan internet, mahasiswa tidak akan bisa melakukan pembelajaran. Karena pembelajaran di masa pandemi ini sifatnya virtual, daring, dalam jaringan, jadi internet sangat berpengaruh terhadap proses di masa pandemi. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi jaringan internet di sekitar tempat tinggal Anda pada saat proses pembelajaran di masa pandemi? Berdasarkan diagram bahwa 4 responden dengan persentase 7,3% menyatakan bahwa jaringan internet mahasiswa sangat bagus. Kemudian 30 responden dengan persentase 54,5% menyatakan bahwa jaringan internet mahasiswa bagus. Kemudian 17 responden dengan persentase 30,9% menyatakan bahwa jaringan internet mahasiswa lumayan bagus.
Kemudian, 3 responden dengan presentasi 5,5% menyatakan jaringan internet mahasiswa tidak bagus. Sedangkan, 1 responden dengan presentasi 1,8% menyatakan bahwa jaringan internet mahasiswa sangat buruk. Hal ini dikarenakan faktor cuaca, jauhnya jangkauan jaringan yang mengakibatkan jaringan internet mahasiswa selalu tidak stabil. Lalu yang ketiga, apakah ada dampak positif dan negatif terkait pengaruh jaringan internet terhadap proses pembelajaran pada masa pandemi? Berdasarkan diagram di atas, bahwa 52 responden dengan presentasi 94,5% menyatakan bahwa jaringan internet memiliki dampak positif dan negatif terhadap proses pembelajaran pada masa pandemi ini. Sedangkan 3 responden dengan presentasi 5,5% menyatakan bahwa jaringan internet tidak memiliki dampak positif dan negatif terhadap proses pembelajaran masa pandemi ini. Dengan demikian, hal ini dikarenakan dampak positifnya yaitu memudahkan kepada para pelajar atau mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Dan dampak negatif dari internet seperti ini di masa pandemi mungkin lebih ke mahasiswa sering menggunakan internet untuk hal-hal mencari jawaban langsung dari internet, tidak mencobanya terlebih dahulu dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu yang keempat ada apakah Anda merasa puas dengan jaringan internet pada proses pembelajaran pada masa pandemi? Berdasarkan diagram tersebut, bahwa 36 responden dengan persentase 65,5% menyatakan bahwa mahasiswa merasa puas dengan jaringan internet pada proses pembelajaran pada masa pandemi, dikarenakan jaringan internet mereka stabil untuk proses pembelajaran. Sedangkan 19 responden dengan persentase 34,5% menyatakan bahwa mahasiswa merasa tidak puas dengan jaringan mereka yang tidak stabil untuk proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, jenis jaringan internet apa yang digunakan terhadap proses pembelajaran? Berdasarkan diagram di atas, bahwa 43 responden dengan persentase 76,4% menyatakan bahwa mahasiswa menggunakan Wi-Fi dalam proses pembelajaran, dikarenakan Wi-Fi lebih murah harganya, lebih menghemat pengeluaran, dan stabil untuk melakukan proses pembelajaran pada masa pandemi ini. Sedangkan 17 responden, 30,9%, menyatakan bahwa mahasiswa menggunakan kuota internet dalam proses pembelajaran, dikarenakan kuota internet dari pemerintah meratakan proses kegiatan belajar bagi para mahasiswa atau pelajar yang memiliki kesulitan dalam pembelian kuota dan lain sebagainya. Nah, lalu ada kesimpulan. Semua kegiatan dalam bidang apapun sekarang menggunakan teknologi, terutama dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan biasanya dilakukan secara offline, akan tetapi karena sedang dalam situasi pandemi ini berubah menjadi online. Dalam proses pembelajaran di bidang pendidikan, tentunya harus memakai jaringan internet untuk mengakses web yang sudah disediakan dalam aplikasi browser. Setiap perguruan tinggi sudah menyediakan suatu web khusus untuk proses pembelajaran. Jaringan internet bisa dikatakan tidak merata di suatu wilayah karena terbatasnya lahan tower dan fungsinya sebagai penguat sinyal di suatu wilayah. Dengan demikian, di beberapa wilayah yang menggunakan internet memiliki hambatan dalam jaringan internet. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.